Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 4, Kode Etik Psikologi, rombongan belajar 2, akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasal-pasal Kode Etik Psikologi dari pasal 25 hingga pasal 32. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Akila Azhara bersama rekan-rekan saya, Ahda Sufian, Alivia Fadia, Ima Asri Awaliyah, Mahdan Naifa, Putri Rama Sukmawati. Baik, akan saya mulai dengan pengertian kode etik psikologi. Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan. Psikolog dalam menjalankan aktivitas profesinya harus sesuai dengan kompetensi dan wewenang masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Fungsi kode etik. 3 fungsi kode etik menurut Biggs and Blocker yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal suatu profesi, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Putri Rama Sukmawati. Kepada Putri Rama, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pasal 25. 1. Seorang ilmuwan psikologi atau seorang psikolog harus memiliki batasan dalam merahasiakan masalah kliennya. 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. 3. Adanya perjanjian ini, maka data klien akan aman dan akan menjadi rahasia bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dan klien saja. Contoh pasal 25. 1. Psikolog menceritakan hal-hal di luar batas perjanjian atau kesepakatan. 2. Psikolog melibatkan diri pada orang-orang yang tidak terlibat dalam permasalahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Rama yang telah menjelaskan pasal 25. Selanjutnya saya serahkan kepada Alivia Fadia, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasal 26. Yang pertama, seorang klien harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, sehingga apabila terjadi sesuatu dengan seorang klien, maka data klien tersebut akan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, seorang psikolog harus mengetahui bahwa kepemilikan data dan catatan diatur oleh prinsip legal. Yang ketiga, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menuntut biaya lebih kepada klien untuk menjaga data kliennya. Yang keempat, apabila tujuan pengungkapan data rahasia klien adalah dalam rangka keperluan hukum, maka seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak harus mendapatkan persetujuan klien. Sebagai contoh, TH membina kerjasama dengan berbagai instansi yang memberi jasa melakukan psikotes untuk keperluan seleksi dan rekrutmen. Salah satu perusahaan yang mempercayainya untuk melakukan psikotes terhadap sejumlah karyawan, dan perusahaan tersebut memintanya memberikan laporan berupa soft copy melalui email untuk alasan kemudahan administrasi. Kemudian, PH mengirimkan laporan tersebut dalam format PDF dengan maksud agar data tersebut tidak bisa diubah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alivia Fadia. Selanjutnya, kepada Ima Astri, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pasal 27. Dalam
Pemanfaatan data psikologis atau data ilmuwan psikolog dalam bidang pendidikan diwajibkan kita untuk memberi sumber secara samarannya, dan data harus disajikan sebagaimana data tersebut diperoleh. Bila dilakukan di luar bidang pendidikan, maka tetap harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dengan menyamarkan namanya atau lembaganya, kecuali dalam hukum dan bidang masyarakat, data harus diberi secara jelas. 2. Psikolog tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media. Saat mengemukakan pendapat, psikolog diharapkan untuk tidak melakukan pengungkapan identitas. Contoh kasus itu, 1. Mahasiswa psikologi yang memberikan kuesioner kepada orang lain berdasarkan spesifikasi seperti seorang pelajar yang hamil di luar nikah dan lain-lain guna untuk menyelesaikan tugas akhir dibocorkan ke publik. 2. Psikolog meminta persetujuan klien terlebih dahulu untuk menyerahkan hasil data kepada kuasa hukumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Im Asli. Selanjutnya adalah Adia Sufyan, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasal 28, yaitu tentang pertanggungjawaban. Saat membuka praktek, psikolog memberikan pernyataan kepada klien dengan bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Yang kedua, psikologi juga harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. Contoh dari pelanggaran pasal 28 ini adalah Pak Andri adalah seorang psikolog yang telah memiliki izin praktek di Jakarta. Namun, saat untuk menaikkan pamornya, dia mengaku pernah mendapatkan pendidikan S3 di luar negeri melalui media sosial miliknya. Padahal, secara fakta, beliau hanya lulusan S2 dalam negeri. Penjelasan mengapa contoh tersebut adalah pelanggaran kode etik pasal 28 karena penyataan palsu Pak Andri kepada klien melalui media sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahda Sufyan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ahna Naifa, saya persilakan. Mahda Naifa, saya persilakan. Ya, pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Ayat pertama, psikolog atau ilmu psikologi ketika melibatkan orang lain dalam mempromosikan dirinya, maka tanggung jawab profesional tersebut berada di tangan psikolog atau ilmu psikologi. Ayat kedua, psikologi atau ilmu psikologi harus mencegah pihak-pihak tersebut supaya mereka menyatakan pernyataannya dengan benar. Ayat ketiga, psikologi atau ilmu psikologi tidak memberikan kompensasi pada pihak-pihak terkait. Contoh dari pasal 29, psikologi G adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari HIMSI wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah 1 tahun ini melakukan praktek dan menangani beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, psikolog G bekerja sama dengan salah satu biro iklan yang cukup ternama di wilayahnya. Sesuai dengan pasal 29 ayat 3, psikolog G tidak memberi imbalan kepada biro iklan tersebut. Pihak biro iklan pun setuju, kemudian mengiklankan psikolog G sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki psikolog G. Semua pernyataan yang ada pada iklan tersebut menjadi tanggung jawab psikolog G. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mahda Naifa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri mengenai deskripsi program pendidikan non-gelar di pasal 30. Pertama, psikolog sebagai penanggung jawab atas seminar yang ia bawa harus cermat dalam pengiklanan dalam brosur yang memuat dasar pendidikan, biaya, dan kompetensinya. Yang kedua, psikolog harus jujur dan tidak melebih-lebihkan kurikulum vitae atau CV yang ia miliki. Dan yang ketiga, psikolog harus secara transparan memaparkan tujuan, kemampuan, instruktur, serta biaya terkait. Untuk contohnya,
Psikolog membuat seminar pembicaraan, misalnya AT, seorang psikolog, untuk pertama kalinya diminta menjadi narasumber dalam suatu workshop. AT menerima proyek tersebut dan meminta pihak penyelenggara tersebut untuk membuat pengumuman dalam bentuk brosur yang akan dibagikan kepada calon peserta. Meminta untuk menuliskan bahwa AT adalah murid langsung dari seorang guru besar memiliki pengalaman selama 10 tahun. Juga meminta pihak penyelenggara untuk menuliskan investasi seminar yang jauh lebih tinggi dari biaya normalnya, dengan alasan karena AT adalah narasumber yang sudah berpengalaman, jadi biaya pun juga termasuk relatif mahal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Putri. Saya persilakan. Baik, pasal 31. A. Jika berkaitan pada kasus pasal 61, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Psikolog tidak boleh memberikan informasi kliennya secara terang-terangan tanpa rasa bersalah. Psikolog harus merahasiakan apapun yang menyangkut kliennya yang merupakan suatu kewajiban. Contoh pasal 31. Psikolog mengumumkan ke publik ada seorang yang mengalami gangguan jiwa secara terang-terangan tanpa rasa bersalah. 2. Seorang psikologi konsultan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi mampu melakukan pelanggaran berupa manipulasi data psikologi dan melakukan pencemaran nama baik. Mengumumkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu lebih dari satu orang mengalami gangguan jiwa secara terang-terangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahda. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 32, yaitu tentang iklan diri yang berlebihan. Psikologi tidak boleh mempromosikan dirinya secara berlebihan atau narsistik. Yang kedua, psikologi atau ilmuwan dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Yang ketiga, psikologi hendaknya memaparkan yang sekiranya berkaitan tentang praktiknya secara sederhana dan tidak memiliki makna lebih dari satu. Contoh dari pasal 32 ini adalah BS yang merupakan ilmuwan psikologi yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai psikolog handal, viral setelah adanya kasus pencabulan terhadap kliennya. Diketahui ia merupakan ilmuwan atau non-profesi dan bukan seorang psikolog. Dirinya terang-terangan membuat seminar mengenai ranah seseorang psikolog di media massa seperti Instagram. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian. Terima kasih kepada Ahda. Demikian presentasi kami dari kelompok 4 Kode Etik Psikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.